Nah, hadis di atas menurut Imam Nawawi ini adalah hadisnya hadis dhaif atau hadis lemah. Hadis dhaif itu beda dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Ini yang harus dipahami. Saya ulangi lagi, hadis dhaif itu sangat beda jauh dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Kita harus paham itu. Makanya dijelaskan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim dalam kitabnya Innal hadisad dha'ifa huwa fil asli mansubun ilan nabiyil mustafal karim sallallahu alaihi wasallam bi khilafil maudhu' fahuwa makdzubun mukhtaliqun masnu'un, yang artinya hadis dhaif pada dasarnya itu dinisbatkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat berbeda dengan hadis maudhu atau hadis palsu yang merupakan satu kebohongan yang diada-adakan atas Nabi, atas nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umumnya orang menyebutkan hadis dhaif adalah hadis maudhu. Itu salah besar karena perbedaannya sangat jauh. Karena hadis dhaif itu ya hadis yang sampai ke Rasulullah, tapi dalam sanadnya ada orang yang lemah dalam riwayatnya. Lah hadis dhaif ini bisa jadi hadis hasan kalau seandainya ada hadis yang lain yang menopangnya. Nah, ini bisa jadi hadis hasan. Tapi kalau hadis maudhu ini tidak akan jadi hadis hasan apalagi sahih, karena hadis maudhu itu adalah hadis palsu. Lah ini bedanya. Maka jangan sampai salah faham atau jangan sampai gagal faham. Jangan sampai menyebutkan hadis dhaif itu adalah hadis palsu, itu salah. Yang benar hadis dhaif itu beda dengan hadis maudhu. Makanya para ulama sepakat, saya ulangi, para ulama sepakat tentang yang namanya diperbolehkannya menggunakan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya yang juga dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban menyebutkan wa qad ittafaqal a'immatu minal muhaddisina wal fuqaha'i wa ghairihim kama dzakarahu an-Nawawi wa ghairuhu ala jawazil amali bil hadisid dhaif fil fadaili wat targhibi wat tarhibi la fil ahkami wa nahwiha. Makanya para ulama dari kalangan ahli hadis, saya ulangi lagi, ulama dari kalangan ahli hadis dan juga ulama dari kalangan ahli fiqih wa ghairihim dan juga ulama yang lainnya itu sepakat memperbolehkan beramal menggunakan hadis yang dhaif dalam fadhailil a'mal, keutamaan-keutamaan dalam beramal, dan juga boleh dalam hal untuk menganjurkan kebaikan dan juga diperbolehkan dalam hal ancaman keburukan. Ini ulama sepakat, saya ulangi, ulama sepakat
baik itu ulama ahli hadis atau ulama ahli fikih dan juga ulama-ulama yang lainnya, sepakat bahwa boleh menggunakan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal. Yang tidak boleh itu menggunakan hadis dhaif untuk menentukan satu hukum. Contoh misalkan menggunakan untuk ini halal haram atau untuk akidah, ini yang tidak boleh sebagai hujjah menggunakan hadis dhaif. Tapi dalam hal selain itu, menentukan tentang masalah halal haram, terus masalah akidah, selain itu diperbolehkan menggunakan hadis dhaif. Ini adalah kesepakatan dari ulama ahli hadis dan juga ulama ahli fikih dan juga ulama-ulama yang lainnya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya masing-masing. Maka yang harus dipahami, sangat berbeda antara hadis dhaif dan hadis maudhu atau hadis palsu. Ini makanya jangan sampai menyebutkan hadis dhaif, hadis palsu, salah. Hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Jadi makanya sangat jauh perbedaan.